Sudah beberapa bulan ini, berita soal Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun ramai diperbincangkan, bahkan hampir di setiap pemberitaan dari sosial media dan lain-lain, pasti ada nama Panji Gumilang. Kali ini kita akan bahas, kita bongkar hingga tuntas, siapa sebenarnya Panji Gumilang, dan apa rencana besar Panji Gumilang untuk Al Zaitun. Tapi seperti biasa, Mimin akan selalu mengingatkan kita semua, agar selalu berbuat kebaikan di setiap hari-hari kita, dimulai dari amalan kecil sampai ke amalan-amalan besar. Cukup dengan bersedekah subscribe channel kami Elon Jeffrey. Kami doakan kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya bahagia di dunia dan akhirat amin. Siapkan secangkir kopi rileks dan santaikan sekejap, dan yuk kita bahas sampai tuntas berita lengkapnya. Panji Gumilang, banyak sekali berita-berita hoaks beredar tentang soal Panji Gumilang, contohnya ditemukan tengkorak di Ponpes Al Zaitun, istri Panji Gumilang resmi ditahan, Ponpes Al Zaitun dibakar, dan masih banyak lagi berita-berita hoaks yang beredar di media sosial. Maka dari itu kita semua harus pintar memilih dan membedakan mana berita benar dan mana berita hoaks. Sebelum kita bahas sisi buruknya pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, kita bahas terlebih dahulu sisi baiknya, pondok pesantren Al Zaitun ini. Sebenarnya banyak sekali sisi baiknya yang bisa kita acungi jempol dari Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh beliau. Yang pertama, kebersihan dan kerapian serta ketertiban, seperti yang kita lihat di video-video yang beredar luas di setiap sosial media. Contoh pada saat Panji Gumilang menyampaikan pidato, semua murid didik Panji Gumilang menggunakan pakaian yang rapi dan bersusun dengan rapi serta semua diam saat Panji Gumilang berbicara. Itu salah satu kebaikan yang patut diacungi jempol, bagaimana Panji Gumilang mampu mengendalikan mendidik murid-muridnya untuk tertib rapi dan bersih. Dan lanjut, sisi baik yang menurut kami sangat baik dan patut dicontoh. Soal gurita bisnis di Al Zaitun. Seperti pabrik beras, yang mana Panji Gumilang memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak didiknya bisa tetap makan. Karena pondok pesantren Al Zaitun harus memasak 2 ton beras untuk memberi makan para santri yang belajar di pondok pesantren tersebut setiap harinya. Ujar Sabit, Panji Gumilang memiliki strategi untuk menjamin ketahanan pangan pondok pesantren. Yayasan Pesantren Indonesia, YPI, yayasan yang menaungi Al Zaitun, memiliki lumbung padi atau silo dengan kapasitas 1000 ton. Pesantren harus memiliki stok beras untuk 18 bulan guna memenuhi kebutuhan pangan santri. Ini strategi Syekh untuk makannya anak-anak, dia harus punya stok 18 bulan. Stok harus 18 bulan, bukan setahun. Jaga-jaga musim jelek sehingga anak-anak tetap makan, kata dia. Dan sebenarnya masih ada beberapa bisnis Panji Gumilang, seperti yang katanya penginapan yang ada di Ponpes Al Zaitun dan peternakan. Dan masih banyak yang kita tidak bisa bahas semuanya di video ini. Yang sebenarnya itu sangat baik. Karena dari bisnis-bisnis tersebut jika muridnya ikut berinteraksi langsung misalnya, murid bisa sambil belajar bagaimana membangun bisnis berpikir, oh nanti selesai sekolah dari sini mau bikin bisnis yang seperti ini. Banyak hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita ambil contoh. Intinya kita berpikiran baik aja lah ya. Untuk masalah yang lain-lain kita serahkan semua kepada pihak-pihak yang berwajib saja. Bagaimana menurut kalian? Kita ada masukan atau kesalahan kata silahkan tulis di bawah ya. Nah sekarang kita lanjut bahas yang menjadi perdebatan nih. Contohnya cara sholatnya yang diajarkan oleh Panji Gumilang, dan ini juga yang pertama kali viral, seorang wanita sholat tepat di hadapan para laki-laki tanpa pembatas sama sekali. Nah inilah yang menjadi awal mula Panji Gumilang viral karena sudah viral. Satu persatu diselidiki dan terbongkar, dan Panji Gumilang kabarnya sekarang sudah ditahan atas kasus penistaan agama. Lanjut lagi sekarang ini kasus yang sedang berjalan soal TPPU. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU Panji Gumilang untuk menaikkan ke tahap penyidikan pada Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Belum lagi masalah lapor-melapor. Sidang gugatan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai digulirkan. Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil sebanyak 9 triliun. Nah, kita ikuti aja lah ya,
perkembangan kasus ini, kita doakan aja yang baik-baik, semoga kebenaran akan selalu dimuluskan. Perjalanan dan prosesnya. Nah, yang jadi pertanyaannya nih apa sebenarnya rencana besar Panji Gumilang? Ini sebenarnya misteri yang masih belum terpecahkan. Kita bahas di video berikutnya aja. Ya teman-temanku, karena sekarang ini masih belum dapat banyak informasi, takutnya salah menyampaikan. Ya, semoga aja rencana Pak Panji Gumilang ini untuk kebaikan kita bersama. Kita doakan aja yang baik-baik, nanti hasilnya pasti akan baik.